Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada dosen mata kuliah Biostatistik, Ibu Sinta Novelia, SST, MNS. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, mahasiswi D4 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Biostatistik. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang validitas dan reliabilitas. Reliabilitas. Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan dengan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Misalkan, seseorang ingin mengukur jarak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 2 jenis alat ukur. Alat ukur yang pertama dengan meteran yang dibuat dari logam, sedangkan alat ukur kedua dengan menghitung langkah kaki. Pengukuran dengan meteran logam akan mendapatkan hasil yang sama kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki besar kemungkinan akan didapatkan hasil ulang berbeda kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Cara mengukur reliabilitas. Pada dasarnya, cara mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, repeat measure atau ukur ulang. Pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda, misal sebulan kemudian, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 2. One shot atau diukur sekali saja. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pada umumnya, pengukuran dilakukan dengan one shot dengan beberapa pertanyaan. Penguji reliabilitas dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Contoh soal. Melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif. Untuk mengukur dilakukan 5 pertanyaan. Uji coba dilakukan pada 30 responden dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. ASI eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. A. Benar, B. Salah. 2. ASI saja tidak cukup untuk bayi hingga 6 bulan, jadi harus ditambah makanan pendamping lain atau super. A. Benar, B. Salah. 3. Bayi usia kurang dari 6 bulan hanya bisa mencerna ASI saja. A. Benar, B. Salah. 4. ASI yang pertama kali keluar disebut kolestrum. A. Benar, B. Salah. 5. ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuningan sehingga tidak bisa diberikan kepada bayi. A. Benar, B. Salah. Berikut hasil pretest pada 30 responden. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Misalkan, apabila seseorang akan membuat kue dan akan mengukur terigu, maka dia harus menggunakan timbangan kue. Di lain pihak, bila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia harus menggunakan timbangan berat badan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbangan berat badan valid untuk mengukur berat badan, tetapi timbangan kue tidak akan valid untuk mengukur berat badan. Cara mengukur validitas. Pengukuran validitas diantaranya dapat menggunakan rumus korelasi produk momen, rumus korelasional poin di serial. Namun, dalam pertemuan ini kita akan menggunakan alat bantu SPSS untuk dapat menentukan apakah alat ukur yang digunakan dikatakan valid atau tidak.
Suatu variabel dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Teknik korelasi yang digunakan yaitu korelasi person product moment. Keputusan uji ini sendiri, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel valid. Bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 gagal ditolak, artinya variabel tidak valid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Susanti. Saya mencoba untuk memasukkan data yang sudah saya kelola ke aplikasi SPSS untuk dilanjutkan nanti uji validitas dan reliabilitas. Baik, sebelumnya kita buka aplikasi SPSS. Ini tampilan SPSS-nya setelah kita buka aplikasinya. Di sini ada variable view dan data view. Kita isi dulu variable view-nya. Di sini di name kita isi P1, tidak boleh ada spasi, P2, P3, P4, P5, dan total. Kebetulan kami di sini membuat pertanyaan sampai 5. Dan di sini berikutnya adalah tipe di sini tulisannya numerik, kita biarkan karena memang kita akan mengisinya berupa angka. Ya, kemudian white-nya kita biarkan, desimal di sini kita nolkan karena kita pakai angka genap ya, tidak pakai desimal. Angka bulat, tidak pakai desimal. Semua kita nolkan. Nah, di label ini adalah menjelaskan dari apa sih isi name ya. Nah, di sini kita jelaskan bahwa name itu adalah pertanyaan 1. Berikutnya pertanyaan 2. Nah, di sini boleh ada spasi ya. Kemudian pertanyaan 3. Ini pertanyaan 4. Ini pertanyaan 5. Kemudian ini total P. Baik. Nah, berikutnya values ini adalah apa yang dari pertanyaan itu. Ya, kita tulis di sini 0 jika pertanyaan itu salah. Kita add. Kemudian 1 jika pertanyaan itu benar. Kita add. Oke. Ya, di bawahnya juga sama. Kita bisa copy aja. Oke, sudah semua. Missing kita biarkan, kolom juga kita biarkan, dan kita coba di measure. Measure ini kita tulis scale, boleh. Oke, sudah semua. Begini tampilannya untuk variable view. Setelah variable view ini kita isi semua, kita beralih ke data view. Nah, tampilannya seperti ini di data view. Nah, kebetulan saya sudah bikin data analisisnya, datanya yang sudah saya kumpulkan. Saya copy ya dari, nah ini ya, saya copy. Begini tampilannya setelah kita isi.
Ada 30 responden dan 5 pertanyaan, dan berikutnya adalah total. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan penginputan data view, kita akan melakukan analisis uji validitas dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Correlate, pilih Bivariate, dan klik Bivariate. Maka akan muncul Bivariate Correlation. Pada kolom sebelah kiri, blok pertanyaan 1 sampai total pertanyaan, kemudian pindahkan ke kolom variabel yang ada di sisi sebelah kanan, kemudian klik tanda panahnya. Setelah terpindahkan semua, pastikan correlation coefficient dari persen itu terchecklist. Test of signifikansinya pilih two-tailed, dan flex significant correlation-nya terchecklist. Kemudian klik OK, maka akan muncul dokumen output korelasinya. Pada sisi sebelah kanan, di total pertanyaan, 0,883 merupakan percent correlation, atau nilai korelasinya, atau biasa disebut sebagai R hitung. Untuk 0,000 ini merupakan nilai signifikansinya. Untuk yang 30 itu merupakan N, atau jumlah responden. Dari data ini kita dapat melihat valid atau tidak validnya suatu item. Dasar pengambilan keputusan uji validitas menggunakan dua cara. Yang pertama, membandingkan R hitung dengan R tabel. Suatu item dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua, suatu item dikatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka item tersebut dikatakan valid. Kita di sini akan mencoba uji validitas menggunakan perbandingan R hitung dengan R tabel. Di sini R tabel merupakan konstanta baku atau mutlak. Jadi sudah ada ketentuannya. Di sini saya sudah mempunyai R tabel. Untuk melihat R tabel, kita harus menentukan nilai degree of freedom-nya dengan rumus N-2, di mana N ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel yang kita miliki sebanyak 30. Maka 30 dikurang 2, hasilnya 28. Maka kita lihat nilai DF di 28 dan pada tingkat signifikansi 0,05. Maka didapat nilai DF 28 yaitu 0,3610. Inilah nilai R tabel yang kita dapat. Kita kembali lagi ke SPSS. Dari pertanyaan pertama, nilai hasil R hitungnya adalah 0,883, yang artinya nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Maka item pertanyaan 1 dikatakan valid. Pada item pertanyaan 2 bernilai 0,660, yang artinya lebih besar dari 0,361 R tabel. Maka pertanyaan pada item 2 dikatakan valid. Pada pertanyaan ketiga didapat hasil 0,306. Nilai ini lebih kecil daripada nilai R tabel. Maka pertanyaan yang ketiga tidak valid. Pertanyaan keempat didapat hasil 0,931. Nilai ini
valid karena lebih besar dari nilai airtable. Pertanyaan kelima, didapat nilai 0,797, maka item ini dikatakan valid karena lebih besar dari 0,361 atau hasil dari airtable-nya. Jika kita membandingkan nilai signifikansi untuk menentukan validitasnya, maka kita coba nilai signifikansi di pertanyaan 1 sebesar 0,000. Maka nilai signifikansi pada pertanyaan 1 kurang dari 0,05. Maka item ini dikatakan valid. Kita coba lagi di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nilai signifikansinya 0,000. Maka nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka item ini dikatakan valid. Didapat hasil nilai signifikansinya 0,100. Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05. Maka pertanyaan ketiga dikatakan tidak valid. Jadi dari kelima pertanyaan ini, dari kelima total pertanyaan, didapatkan satu pertanyaan atau satu item yang tidak valid. Maka kita harus menghapus atau menghilangkan butir pertanyaan yang tidak valid. Yaitu dengan cara kita kembali ke data SPSS-nya. Kita pilih Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate, kemudian pada sisi sebelah kanan kita keluarkan pertanyaan ketiga. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian pastikan correlation coefficient persennya terchecklist, test of signifikansinya begitu tailored, dan terchecklist pada bagian flag signifikansi correlation. Kemudian oke. Maka di sini akan muncul hasil total pertanyaan yang valid, yaitu pada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5. Maka dapat disimpulkan dari kelima pertanyaan hanya terdapat 4 pertanyaan yang valid. Data yang tidak valid tidak dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya, seperti uji reliabilitas. Saya akan melanjutkan menjelaskan cara uji reliabilitas Cronbach alpha. Langkah-langkahnya yang pertama yang kita pilih yaitu analyze. Kita pilih scale, lalu kita klik bagian reliabilitas analisisnya. Di sini satu persatu kita pindahkan ke kolom item. Tetapi pada pertanyaan ketiga ini tidak kita pindahkan karena pertanyaan ketiga ini tidak valid. Jadi kita pindahkan P1, P2, kita lompat ke P4, P5, dan total pertanyaan. Untuk model yang kita pilih di sini yaitu alpha. Lalu kita pilih ke klik statistik. Nah, untuk descriptive form-nya kita centang semua ketiganya, continue, lalu kita pilih OK. Sampai muncul seperti ini. Di sini reliabilitas statistiknya Cronbach alpha-nya yaitu 0,80 dan end of item-nya 5. Untuk item statistik terdapat rata-rata dan end. Nah, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 itu ada di sini. Untuk total pertanyaannya, rata-ratanya yaitu 3,90. Nah, untuk N ini yaitu keseluruhan populasi atau sampel yang kita gunakan. Nah, di sini jumlahnya yang kita gunakan ada 30 responden. Lalu item total statistik. Yang perlu kita perhatikan di bagian corrected item total correlation. Dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 5. Ada di sini, lalu ke total pertanyaan yang
totalnya yaitu ada 0,62. Setelah itu, scale statistik. Rata-ratanya ada 7,0. End of itemnya ada 5. Saya kembali ke reliabilitas statistiknya. Nah, di sini secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan itu jika cronbet alpha-nya itu lebih dari 0,7. Sementara di output di sini terdapat 5 item atau terdapat 5 pertanyaan yang cronbet alpha-nya yaitu ada 0,809 yang artinya lebih dari 0,70. Nah, nilai alpha ini berarti seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.